Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang analisis lingkungan internal dan juga eksternal. Baiklah, pertama-tama saya Anissa Puspita Rahman. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang analisis lingkungan. Apa itu analisis lingkungan? Menurut Serto dan Peter pada tahun 1991, pengertian analisis lingkungan adalah proses pengawasan terhadap lingkungan organisasi guna mengidentifikasikan peluang dan hambatan pada saat ini dan pada masa mendatang yang dapat berpengaruh terhadap penyusunan strategi perusahaan. Sedangkan menurut Glut tahun 1988 berpendapat yang dimaksud analisis lingkungan adalah suatu proses yang digunakan oleh pembuat strategi untuk memantau sektor lingkungan untuk menentukan peluang dan ancaman terhadap perusahaan. Lalu dengan demikian, dengan dilakukannya analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal, maka organisasi akan mengetahui kekuatan dan kelemahannya beserta peluang dan ancaman yang dihadapinya, sehingga nantinya akan dapat diambil keputusan pemilihan strategi secara tepat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi sangat-sangatlah penting, sehingga pihak manajemen akan dapat menyesuaikan strategi yang diterapkan dengan lingkungannya yang nantinya akan mendukung kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Lingkungan organisasi perusahaan secara garis besar itu dapat dibagi dua, yaitu lingkungan eksternal perusahaan dan lingkungan internal perusahaan. Kemudian apa sih tujuan analisis lingkungan? Tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dea Amelia. Wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Nah, teman-teman, sebelumnya karena kita tahu mengingat setiap perusahaan itu pasti selalu berkaitan dengan perusahaan lainnya dalam suatu wilayah bisnis atau memiliki perusahaan sejenis nih. Kita udah bikin produk ini, namun ternyata ada pesaing yang memiliki dan menawarkan produk sejenis yang sama dengan perusahaan yang kita. Tentu ini akan mengancam bisnis kita. Nah, di sini diperlukan strategi bisnis untuk pesaing atau kita ingin memperluas atau mengembangkan usaha kita seperti membuka cabang dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan strategi bisnis yang matang. Nah, salah satu strategi yang penting itu ialah dengan menerapkan SWOT analysis atau analisa SWOT. Nah, analisa SWOT itu merupakan kependekan dari 4 unsur. Yang pertama itu ada strengths atau kekuatan, W itu weakness atau kelemahan, kemudian ada O, opportunities atau peluang, dan yang terakhir itu adalah threats atau ancaman. Nah, SWOT ini ialah analisis yang digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan Anda ini dapat bersaing dengan perusahaan lainnya atau sejauh mana perusahaan ini dapat bertahan. Nah, analisa SWOT ini menjadi sangat penting agar perusahaan kita itu tahu apa yang harus dilakukan untuk menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang. Selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur dalam analisis SWOT. Nah, seperti namanya tadi sudah saya jelaskan bahwasannya analisis SWOT ini memiliki 4 unsur. Yang pertama itu ada S, W, O, T. Nah, S ini adalah strengths atau kekuatan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, dan yang ketiga itu ada O atau opportunities yang merupakan peluang, dan yang terakhir yang gak kalah penting itu ada unsur T, threats atau ancaman. Dari 4 unsur tadi kita akan memiliki 2 ruang lingkup. Analisis ini memiliki dua ruang lingkup. Yang pertama itu ada lingkup internal dan yang kedua itu adalah lingkup eksternal. Yang internal itu adalah strength dan weakness itu dari dalam perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan. Sedangkan untuk ruang lingkup
eksternal perusahaan itu terdiri dari opportunities dan ancaman, di mana opportunities ini merupakan peluang dan yang terakhir itu adalah ancaman. Ini merupakan ruang lingkup dari luar perusahaan itu tersendiri atau faktor eksternal perusahaan. Kita masuk ke unsur yang pertama. Tadi yang internal itu terbagi menjadi dua ya teman-teman, ada strength dan weakness. Yang pertama itu adalah strength atau kekuatan. Nah, strength ini berarti hal-hal yang dapat menjadikan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan kita. Nah, di dalamnya itu pasti termasuk tenaga kerja seperti goodwill, terus juga modal, faktor produksi seperti mesin dan lain-lain sebagainya. Nah, kekuatan perusahaan ini tentunya seperti kelebihan dari produk kita, terus yang membedakan produk kita dari produk pesaing. Selanjutnya ada kelebihan dari perusahaan kita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini merupakan faktor yang memberikan pengaruh positif terhadap perusahaan kita. Nah, faktor internal yang kedua itu adanya weakness atau kelemahan. Nah, teman-teman, weakness ini ialah merupakan sesuatu yang sekiranya menjadi kelemahan atau kendala-kendala yang menyebabkan perusahaan kita ini sulit untuk berkembang atau meningkatkan kinerja dari perusahaan kita. Nah, contoh dari kelemahan dari perusahaan ini tentunya seperti tenaga kerja kita ini ternyata tidak terampil untuk menciptakan produk-produk atau menyediakan layanan jasa yang perusahaan kita tawarkan. Yang kedua, contoh kelemahan dari perusahaan ini tidak cukupnya modal atau keterbatasan finansial dari perusahaan kita. Dan yang ketiga itu bisa dari faktor produksi seperti kapasitas mesin yang tidak memadai untuk membuat produk, seperti misal dalam satu hari seharusnya bisa membuat 1000 unit produk, sementara mesin kita itu sudah tidak memadai, jadi tidak sampai target menjadi 1000 unit, misalkan hanya setengah dari 1000 itu. Nah, seperti itu teman-teman untuk kelemahan dari perusahaan. Untuk analisis lingkungan eksternal, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, merupakan faktor-faktor dari luar perusahaan kita. Nah, analisis ini dapat berupa upaya dari untuk melakukan identifikasi dan analisis terhadap faktor-faktor dari luar perusahaan, seperti misalnya perkembangan ekonomi, terus kebijakan hukum, ekologi, perkembangan teknologi, dan kependudukan. Dan tadi memiliki dua unsur. Yang pertama itu ada opportunities dan yang kedua itu ada threats atau ancaman. Nah, kita masuk. Yang pertama itu ada opportunity atau peluang. Nah, peluang ini adalah hal-hal yang sekiranya dapat merupakan kesempatan nih bagi perusahaan kita untuk berkembang. Nah, contoh dari peluang ini misalnya adanya perkembangan teknologi. Misal yang semulanya kita butuh tenaga kerja lebih banyak untuk membuat sebuah produk, nah kita sekarang nih pakai mesin. Jadi produk yang dihasilkan lebih banyak dan kita dapat meminimalisir tenaga kerja untuk memberikan upah yang lebih di sana. Nah, kita bisa pakai mesin. Dengan perkembangan teknologi ini akan menjadikan peluang untuk perusahaan kita agar dapat mencetak produk lebih banyak lagi. Nah, untuk unsur selanjutnya itu ada unsur ancaman atau threats. Nah, teman-teman di sini ancaman pasti teman-teman udah dapat mengira dari judulnya bahwasannya ancaman ini ialah segala sesuatu yang dapat menghambat atau menjadi faktor penghambat bagi perusahaan atau bisnis yang sedang kita jalankan ini untuk berkembang atau bahkan untuk hanya sekedar bertahan. Nah, teman-teman, ancaman yang sering kita jumpa ini pasti banyak. Dari ini tentunya merupakan faktor dari luar perusahaan. Contohnya, misal kita punya perusahaan sejenis, kita tahu perusahaan sejenis yang menjual produk yang sama dengan yang kita jual. Contohnya itu mereka menawarkan harga yang lebih murah, maka ini akan menjadi ancaman bagi produk kita. Dan hal-hal yang lain itu seperti varian rasa mereka itu lebih menarik, terus juga peniruan produk dari kita
terus kenaikan harga bahan baku ya. Nah, itu juga menjadi ancaman bagi perusahaan kita, seperti juga terbatasnya ketersediaan bahan baku, terus juga lokasi perusahaan pesaing yang sekiranya cukup berdekatan dengan perusahaan kita, terus juga mungkin lokasi mereka itu lebih strategis, terus juga munculnya studi kesehatan baru. Misal ini kita jual minuman yang manis, terus tiba-tiba ada berita di mana munculnya studi kesehatan terbaru tentang dampak gula bagi kesehatan. Nah, ini tentunya menjadi ancaman dan bagi perusahaan kita, dan menjadi hal yang menarik untuk perusahaan kita itu menciptakan strategi baru agar kedepannya perusahaan kita ini bisa bertahan atau juga dapat berkembang. Analisis SWOT atau manfaat dari analisis SWOT. Nah, dari contoh-contoh yang sudah saya jelaskan tadi, tentu saja analisis SWOT ini membuat dan memahami bagaimana cara kerja dari perusahaan ini memiliki strategi yang lebih baik ke depannya. Nah, selain berperan sebagai perencana yang efektif, analisis SWOT ini juga dapat membantu untuk mengembangkan perusahaan dan dapat membantu perusahaan itu dapat bertahan. Nah, meskipun misalkan tidak dapat dijadikan sebagai solusi untuk semua masalah, namun setidaknya analisis ini memberikan gambaran-gambaran yang nyata terhadap perusahaan terhadap masalah yang sedang perusahaan hadapi, sehingga perusahaan ini akan menjadi lebih aware dan siap akan ancaman serta peluang-peluang yang ada di kedepannya, dan perusahaan ini tahu akan harus melakukan apa di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Dulani. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah analisis SWOT. Nah, yang pertama itu ada yang namanya strategi SO atau disebut dengan strength opportunity, yaitu strategi yang digunakan perusahaan untuk memanfaatkan atau mengoptimalkan kekuatan untuk dijadikan sebagai peluang. Contohnya itu strength ya, kekuatan. Contoh itu seperti keunikan apa yang ada di perusahaan kita daripada dengan perusahaan kompetitor yang lain. Keunikannya itu apa saja, perbedaan produknya itu seperti apa, sehingga customer lain itu lebih memilih produk dari perusahaan kita dibandingkan dengan perusahaan kompetitor lainnya. Perbedaannya apa, keunggulannya apa, itu sebagai kekuatan dalam perusahaan kita. Nah, yang kedua itu ada namanya strategi WO atau disebut dengan weaknesses opportunity, yaitu weakness yaitu kelemahan, dimana strategi yang digunakan dengan mengoptimalkan mungkin dengan seoptimal mungkin meminimalisir kelemahan yang ada untuk memanfaatkan berbagai peluang. Contohnya itu seperti hal apa yang kita nggak miliki tapi perusahaan lain ada gitu, hal-hal apa saja itu kan. Terus yang ketiga ada yang namanya ST, strength traits. Nah, strength traits ini yaitu strategi yang digunakan perusahaan untuk mengoptimalkan atau memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman, seperti apa yang menghalangi usaha Anda untuk mengalami keuntungan atau untuk berkembang. Terus strategi baru apa yang digunakan kompetitor untuk menjatuhkan perusahaan Anda, dan yang lain banyak ya halnya, atau bisa disebut dengan apakah Anda memiliki masalah finansial yang mengancam perusahaan Anda, seperti itu. Nah, yang keempat itu ada yang namanya weaknesses traits. Nah, weaknesses traits ini strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi kelemahan dengan rangka meminimalisir
eh, meminimalisir atau menghindari ancaman. Nah, ini nih seperti kayak hal apa yang harus dihindari, terus kayak faktor yang perlu dihindari itu apa, atau bisa juga apa yang menyebabkan calon pembeli itu tidak menyukai produk Anda. Nah, itu strategi-strateginya yang kita harus pikirkan dalam analisis SWOT ini. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf.